menjadi kerinduan kami Bapa. Hidup kami menjadi bukti kebenaran-Mu. Hidup kami mempermuliakan Engkau. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun Kau utus dan dimanapun kami berada Tuhan. Karena karya Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami mencerminkan karakter Kristus, kami menyinarkan kasih Kristus, dan kami membawa kasih Kristus itu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terimalah semua pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Bapa, yang membuat Allah yang kudus itu bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu kepada setiap kami yang hadir, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali. Engkau sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami sediakan tanah hati kami yang terbaik. Kami sediakan pendengaran kami, hidup kami, untuk kami diisi kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kami menolak pekerjaan kuasa si jahat yang coba merampas benih firman Tuhan, yang coba mengalihkan perhatian kami, membuat kami ragu dan tidak percaya. Kami satukan hati mengusirnya di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, dari hati dan pikiran kami. Kami hanya izinkan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan membimbing kami semua masuk di dalam seluruh kebenaran-Mu. Dengan rasa haus dan lapar akan Engkau, kami rindu firman-Mu, kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan kami rindu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang rindu diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur untuk Bapak Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya lihat catatan saya kayaknya sudah hampir 1 tahun saya tidak ke tempat ini, ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih. Kalau ini sudah betul, saudara. Dulu saya masih BDP, sudah ditulis PDM. Jadi doa saya dan puji Tuhan, Tuhan kabulkan. Amin. Pagi ini kita akan belajar, ya, bukan tentang Roh Kudus, tetapi buah karya Roh Kudus yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu kita menjaga perkataan kita. Perkataan itu sesuatu yang sangat penting, karena dengan perkataan kita bisa memberi semangat bagi orang, dengan perkataan kita bisa menghibur, dengan perkataan kita bisa mengungkapkan perasaan kasih kita, sayang kita untuk orang-orang yang kita kasihi. Sebaliknya, dengan perkataan kita bisa menghancurkan seseorang, membunuh karakternya dengan perkataan kita. Kita bisa melemahkan seseorang, membuat orang putus asa, bahkan ada orang yang bunuh diri karena mendengar perkataan yang negatif. Pagi ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga perkataan kita. Kita baca dalam Yakobus pasal 3 ayat 2 dan 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ini menyadarkan kita punya banyak kesalahan, khususnya dalam berkata-kata. Kita sering salah-salah kata, ya. Di situ digambarkan seperti kekang pada mulut kuda, ya. Di Bangil ini saya percaya banyak dokar, ya, delman. Dan kusir itu mengendalikan si kuda ini dengan kekang, dengan tali kekang. Ke kanan dia tarik kanan dan belok kanan. Kuda dikendalikan dengan kekang pada mulutnya. Dengan begitu kita bisa mengendalikan kuda itu dengan baik. Nah, lidah digambarkan seperti itu. Kalau kita bisa menjaga perkataan kita baik, itu artinya kita orang yang sempurna. Dan kenyataannya, ya, kita selalu ada kesalahan dengan perkataan kita. Kecuali guru kita, Tuhan Yesus, dia manusia yang sempurna.
tapi kita muridnya, kita harus juga belajar meneladani Tuhan Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Itu sebabnya juga kalau selama ini mungkin kita salah-salah dalam berkata, ya, mari kita perbaiki. Bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita. Ya, karena lidah itu sekalipun satu bagian kecil dari tubuh, itu bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Dalam ayatnya yang kelima dari Yakobus 3 ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, lidah kita kecil, tapi ini bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah juga ini bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Di situ dikasih gambaran lagi seperti sebuah api, ya. Kecil api itu mungkin dari korek api, tapi itu bisa membakar hutan yang besar. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran, ya, di Gunung Arjuno, ya, dan sampai ibu gubernur turun langsung meninjau kebakaran yang cukup besar dan luas. Beberapa waktu yang lalu juga kita mengalami musim kering yang cukup panjang. Kalau Bapak Ibu pergi ke Malang, ya, itu seringkali kami juga menjumpai di jalan tol itu terjadi kebakaran-kebakaran, ya. Karena semua kering, jadi begitu ada api kecil saja itu bisa membakar. Atau mungkin ada orang yang iseng, dia buang puntung rokok dan terjadi kebakaran di situ. Api, betapapun kecilnya, itu bisa membakar hutan yang besar. Demikian juga lidah kita, punya satu kuasa yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa menjaga? Nanti kita akan belajar. Tetapi hal yang pertama, kita belajar dulu apa seharusnya isi perkataan yang benar itu. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 6 sampai yang ke-8, dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Ayat yang ke-7, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Ini yang seharusnya menjadi isi perkataan kita. Yang pertama adalah perkataan yang tepat. Ya, apakah selama ini perkataan kita itu adalah perkataan yang tepat? Kalau ditanya A, jawabnya ya A. Jangan ditanya A, jawabnya B. Ya, itu kurang tepat, ya. Beberapa hari yang lalu kami konseling sebuah keluarga pasangan muda, mereka bermasalah, lalu si wanita pulang ke rumah orang tuanya, ya, si pria tetap di rumah orang tuanya juga. Nah, kemudian salah satu orang tuanya itu menyampaikan kepada kami dan saya katakan, ya kalau mau boleh sharing, datang aja ke rumah, kita buat janji. Dan kemudian mereka datang berdua dan kemudian kami mulai menanyakan, ya, masalahnya apa gitu, ya. Mereka mulai cerita, ya. Lalu kemudian saya mengajukan satu pertanyaan. Nah, jawaban mereka itu orang Jawa bilang ngalor ngidul, ya, enggak jelas, ya, melebar kemana-mana. Lalu saya katakan kepada mereka, maaf ya, kalian ini kalau bicara enggak fokus. Om tanya ini, ya tolong dijawab itu aja, jangan melebar kemana-mana. Ya, kadang-kadang orang kalau sudah merasa bersalah itu untuk membenarkan diri memang coba cari-cari alasan, ya. Perkataannya dibuat seolah membenarkan dirinya, ya. Saya itu orang yang biasa singkat padat gitu, ya. Jadi saya enggak mau kalau berputar-putar gitu. Saya suka to the point gitu, ya. Jadi saya fokus aja ke pertanyaan ini. Ya. Jadi perkataan kita ini harus tepat, ya.
tepat sesuai dengan jawaban kita ini harus tepat sesuai dengan pertanyaan. Kalau kita ditanya sesuatu, jawab sesuai pertanyaannya. Jangan perkataan kita perkataan yang tidak tepat. Ya. Contoh, ya, kita lagi besuk ke rumah sakit, ya, saudara kita mungkin atau justru mungkin kita lagi bersaksi. Kita ke rumah sakit sesudah mengunjungi saudara atau rekan kita sepelayanan, lalu kemudian kebetulan di situ masih ada pasien yang lain dan mereka kayaknya welcome gitu ya, sekalian kita datangi. Ya. Mungkin kita bermaksud mendoakan atau bersaksi. Orang sakit itu yang dibutuhkan adalah semangat untuk dia tetap bersemangat ya menghadapi penyakitnya. Dibutuhkan penghiburan ya, dibutuhkan sebuah kata-kata pengharapan ya. Kalau kita seiman ya kita katakan percaya, bilur Yesus menyembuhkan ya. Tetap berharap sama Tuhan. Tuhan itu sumber pengharapan kita. Nah, ini perkataan yang tepat ini. Tapi kalau kemudian yang keluar dari kata-kata kita ya, kita dengar kenapa sih sebenarnya sakit apa? Oh, saya sakit ini, saya sakit kanker gitu ya. Waduh, bahaya loh, kanker itu bahaya. Sudah stadium berapa? 4. Waduh, tambah bahaya itu. Siap-siap. Saudara, kalau kita berkata seperti ini, saudara, jangan-jangan dia segera berangkat menghadap Bapa di sorga. Ini perkataan yang tidak tepat, saudara. Atau mungkin ada orang yang datang kepada Bapak Ibu curhat, punya masalah, sedih. Ya, ditanya ada apa gitu ya. Saya itu loh, hidup saya kok penuh dengan penderitaan. Sakit itu suka sekali mendatangi hidup saya. Saya baru sembuh, ini sakit, ini lagi, ini lagi. Lalu kita mulai berkata-kata, jangan-jangan ada dosa. Ya. Coba introspeksi diri. Gitu. Nah, ini perkataannya enggak tepat, saudara. Enggak tepat. Kalau orang curhat, ya berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu kebenaran, sampaikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya nasihat, nasihati. Kalau Bapak Ibu Saudara punya solusi, misalnya dia butuh kesulitan keuangan, saudara diberkati, berikan solusi. Atau berikan sesuatu yang dia butuhkan. Itu baru tepat. Jadi penting. Ya. Contoh lagi, banyak orang tua itu kurang tepat ketika ya, anaknya laporan. Ya. Maaf ya, hari ini nilai saya tidak bagus. Ya. Dapat berapa? 6. Waduh, pas-pasan itu. Ya, harusnya nilai itu 9 atau 10. Jangan bikin malu papa mama. Ya. Papa mama ini dulu juara, ranking terus. Masa kamu anaknya seperti itu? Jangan-jangan kamu bukan anak papa mama. Nah, ini tidak tepat, saudara, tidak tepat. Ya, kalaupun kita mendapati anak kita mungkin kurang pandai, berikan motivasi. Dan peran kita orang tua berdoa bagi mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malam tumpang tangan. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepandaian. Saudara, kuasa doa luar biasa. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Dia sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Lalu berikan semangat. Tak apa-apa nak, besok usaha lagi. Rajin belajar ya, semangat ya. Nanti pasti bisa, pasti bisa. Dia punya semangat. Dia merasa bahwa dia tidak dipersalahkan. Dia merasa bahwa orang tuanya menyayangi dia, memberikan support. Ya. Ini perkataan kita harus tepat. Dalam situasi, kondisi apapun dan masalah apapun yang kita hadapi, perkataan kita harus perkataan yang tepat. Itu kata Amsal. Kemudian yang kedua adalah merupakan kebenaran. Ya. Kebenaran. Berapa banyak orang tidak mengatakan kebenaran, khususnya kalau sudah bersalah. Ya. Kita akan sulit mengakui kesalahan kita. Belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran. Kita dikatakan hamba-hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa atau hamba setan. Mari perkataan kita berupa kebenaran. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Oke? Terlebih lagi untuk orang-orang yang kita sayangi, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Kita harus sampaikan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata,
Ya, kalau kita tidak menyampaikan kebenaran, maka kita bukan anak Tuhan, anaknya iblis. Yohanes 8 ayat 44, nanti baca di rumah. Iblis, ya kalau dia berkata bohong, itu memang dia ahlinya. Dia bapa segala dusta, itulah iblis. Jadi kalau perkataan kita bukan kebenaran, perkataan dusta, kita bukan anak Tuhan, tetapi anaknya iblis. Mari belajar, berkata yang merupakan kebenaran. Kemudian yang berikutnya, saya terlewat. Yang pertama itu perkataan kita adalah harus perkataan yang dalam. Dalam itu artinya punya makna, ya, punya arti, bukan asal ngomong, bukan asal bunyi. Ya. Berapa banyak orang dalam pembicaraan, yaitu seringkali membual. Ya, mungkin dalam satu kesempatan jalan bersama dalam satu mobil, ya, si A dia mulai cerita, si B nggak mau kalah, dia membual 1, dia membual 2, C nggak mau kalah, 3. Bualan, omong kosong, khayalan, itu bukan sesuatu yang dalam, itu kosong nilainya. Berapa banyak orang berkata, omong kosongnya ya, omong kosong ini omong kosongnya, seandainya saya kaya, kalian semua pasti saya traktir terus. Omong kosongnya saudara, gak ada isinya, kenyataannya dia tidak kaya, tidak bermakna, tidak punya arti. Tetapi seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa memperhatikan saya? Bukan karena ya wajib lah hamba Tuhannya berkhotbah saya perhatikan, bukan. Karena saya sedang menyampaikan kebenaran, sesuatu yang dalam, yang punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan adalah tuntunan kita, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau sesuatu itu perkataan yang dalam, yang bermakna, orang jadi tertarik. Nah, coba kita renungkan diri kita. Kalau kita lagi ngomong dalam satu pertemuan, kira-kira orang itu respect sama kita enggak? Memperhatikan, lalu kemudian bertanya, ingin tahu lebih banyak, atau dalam satu pertemuan kita datang, kita baru ngomong satu kata, mereka sudah pada pergi satu demi satu. Apa isi perkataan kita? Apakah dalam, apakah bermakna? Mari kita belajar renungkan, khususnya kita sebagai orang tua, ya. Mari belajar. Ketika kita berkata-kata kepada anak kita, ya, apakah perkataan kita itu menjadi satu perkataan yang berarti bagi mereka? Punya arti, punya makna yang dalam. Atau kita sebagai menantu, ya, kita sebagai anak, apakah perkataan kita untuk orang tua kita itu diperhatikan? Ya. Saya itu punya kebiasaan karena didikan mama saya, kalau saya sakit, saya itu berusaha makan sebanyak-banyaknya. Mama saya mendidik begitu, karena beliau berkata begini, kalau kamu sakit, kamu tidak mau makan, kamu lemes, sakitmu tambah lama. Akhirnya kalau saya sakit, itu kesempatan saya minta makan yang saya inginkan kepada mama saya. Setiap kali saya sakit, mama saya bertanya, Yong, kamu pingin makan apa? Mah, saya pingin makan bubur, mah. Pakai apa? Pakai abon, mah, dengan telur asin. Waktu itu abon bagi saya itu makanan mewah, karena jarang sekali makan abon. Abon sapi yang asli ya, bukan yang sekarang yang di Indomaret 11.000, 12.000 itu. Itu abon-abonan. Tapi saya juga makan itu, saudara, sekarang. Kalau lagi kepepet, saya makan itu. Lalu telur asin, bagi saya itu juga satu makanan yang mewah pada saat itu. Kami bukan keluarga yang diberkati Tuhan pada saat itu. Jadi ketika saya sakit, saya inginkan, Mah, saya ingin makan soto, Mah. Mama saya selalu mengupayakan. Kalaupun dia tidak punya uang waktu itu, dia bongkar tabungannya. Berusaha memenuhi supaya saya makan. Dan itu terbukti, saya kalau sakit, GPL, nggak pakai lama. Karena begitu rasa badan tidak enak, saya makan banyak. Nah, rupanya itu saya coba lontarkan kepada mama mertua saya, ya, mamanya istri saya. Sekarang kami tinggal bersama, beda rumah aja. Beliau sakit, saya katakan, Ma, kalau sakit mesti makan banyak, Ma. Nggak enak, pahit. Iya, Ma, memang pahit, Ma. Tapi coba Mama ingat-ingat, Mama suka makan apa? Lalu bilang sama kita, nanti kita belikan. Nah, beliau mulai praktek sekarang. Berapa hari ini beliau sakit.
Dan ketika sakit, dia tinggal sama kakaknya istri saya. Ya. Dia selalu bilang, Li, aku pengen makan. Aku ingat kata papinya. Kalau manggil saya papi, mami, karena membahasakan panggilan keponakan kami. Papinya bilang kalau sakit harus makan. Aku ambilkan makan. Lalu setelah itu berapa jam kemudian dia bilang lagi, Li, aku mau makan lagi. Katanya papinya harus makan banyak. Saudara, perkataan kita itu kiranya menjadi satu yang berarti bagi orang lain. Sehingga perkataan kita itu diingat-ingat lalu dilakukan. Mungkin hal-hal sederhana, Bapak Ibu punya kebiasaan yang baik, itu berikan kepada anak-anak kita. Ya. Perkataan kita, perkataan yang dalam, yang bermakna, yang punya arti, dan menjadi perhatian untuk orang-orang yang kita kasih. Dan berikutnya yang terakhir, perkataan kita adalah perkataan yang adil dan jujur. Ya. Seringkali kalau kita sudah berpendapat terhadap orang lain, kita itu enggak adil, saudara. Ya, tanpa sadar. Misalnya, saudara mendengar, si A itu loh, lagi diberkati dia. Waduh, kayaknya tambah diberkati. Ya, sepeda motornya ganti. Atau sepeda motornya sekarang sudah ganti, rodanya tambah 2 jadi 4 mobil. Lalu kemudian kita mulai berkata-kata, ya jelas saja, dia korupsi di pekerjaannya. Loh, ini tidak adil, saudara. Saudara, tidak adil ini. Ya. Tapi kalau orang bicara tentang kita, ya, kemudian mulai sedikit menjelekkan kita, waduh, kita tidak terima pasti. Ya. Kita berusaha konfirmasi. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ya. Atau kemudian ada seseorang memuji-muji kita, ya kan? Wah, luar biasa sekarang kalau khotbah dahsyat. Kalau khotbah orang banyak diberkati. Waduh, makin dipakai Tuhan khotbah di mana-mana. Lalu kita berkata, ya semua itu kan karena saya usaha. Saya ini belajar terus. Saya ini mengupgrade diri saya terus. Saya kuliah dan sebagainya. Kita enggak adil dengan Tuhan. Harusnya itu kita bersyukur, ini kasih karunia Tuhan. Ini urapan Tuhan. Khotbah itu kalau Tuhan tidak kasih hikmat, tidak kasih pengertian, tidak bisa loh. Ya, yang punya pengalaman khotbah, belajar khotbah. 1 bulan dikasih tugas, bulan depan khotbah. Sebulan itu belajar dan sebagainya, gak ketemu-ketemu. Atau sudah ketemu ayat, baca berkali-kali. Ini artinya apa tuh? Saudara, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Roh Kudus dan urapannya. Kita harus adil dengan perkataan kita, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Itu yang seharusnya menjadi isi perkataan kita. Lalu kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Matius 12, 36 dan 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini masalahnya. Kenapa kita harus repot-repot menjaga perkataan kita? Sebisa mungkin berusaha supaya tidak makin banyak kesalahan kita dalam berkata-kata. Karena satu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita. Ketika kita nanti menghadap takhta pengadilan Kristus, maka semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat, itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan jangan berpikir seperti hakim dunia, nanti Tuhan Yesus itu bisa disuap. Jangan berpikir demikian. Bapak Ibu Saudara mau nyuap pakai apa? Harta, Tuhan punya segalanya. Pakai kedudukan, Tuhan sudah enggak perlu kedudukan. Dia raja di atas segala raja. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita. Baik diucapkan terang-terangan, baik di tempat-tempat tersembunyi, ya, baik di dalam pertemuan apapun. Setiap perkataan kita. Dan Tuhan itu punya daya ingat yang luar biasa. Ya, jangan berpikir, nanti Tuhan lupa pasti sekian miliar orang, ya, nanti diadili. Wah, Tuhan pasti kesulitan lah mengingat setiap perkataan orang, apalagi detailnya. Saya enggak
enggak terpikir juga ya, Tuhan tuh kayak apa ya? Mungkin punya rekaman atau bagaimana ya. Tapi yang Alkitab tulis, dia punya buku kehidupan. Setiap kita itu punya buku kehidupan. Kalau nama kita tercantum di situ, kita punya harapan bahwa kita punya hidup kekal. Tapi jangan puas, karena kita harus tetap mempertahankan. Ada kemungkinan kalau kita gagal, kita dicoret dari buku kehidupan itu. Dan banyak orang percaya, banyak hamba Tuhan juga gagal. Seperti saya punya penasaran, Salomo itu kira-kira nanti masuk surga atau tidak? Itu sebabnya saya semangat, saya harus setia sampai akhir. Kalau bisa saya harus masuk surga. Nanti saya ingin ketemu, di surga nanti ketemu Salomo atau tidak. Ya, dia punya hikmat luar biasa. Tidak ada raja seperti dia. Tapi pada akhir hidupnya kita melihat, Tuhan sudah bilang ya, satu istri untuk satu suami, tapi dia punya 1000. Lalu kemudian Tuhan bilang jangan ada padamu ilah lain. Dia masuk dalam penyembahan-penyembahan berhala karena pengaruh istri-istrinya. Saya menjadi tanda tanya. Tapi kita juga nggak tahu bagaimana kedaulatan Tuhan. Ya. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita katakan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar ya, jaga perkataan kita. Ya, jangan terus bertambah salahnya. Tapi belajar supaya perkataan kita mulai perkataan yang tepat, yang merupakan kebenaran, yang dalam, dan yang adil. Dan bagian yang terakhir kita akan belajar bagaimana kita menjaga perkataan kita benar. Yang pertama adalah mari kita berbicara sebagai pemberita firman. 1 Petrus 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau perkataan kita adalah perkataan yang merupakan kebenaran, tidak ada kebenaran selain firman Allah. Firman Tuhan berkata, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi satu-satunya kebenaran yang otentik, kebenaran yang mutlak adalah firman Allah. Kalau kita ingin perkataan kita merupakan kebenaran, mari isi hidup kita dengan firman Tuhan. Suka baca firman Tuhan, suka renungkan firman Tuhan, suka dengarkan khotbah, suka lihat ya. Sekarang ini di media sosial Bapak Ibu tinggal pilih, pingin dengar khotbahnya siapa, tinggal pilih saja. Kalau kita isi terus hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, hati dan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, dengan sendirinya perkataan kita adalah kebenaran. Saya bersaksi, tahun lalu saya mengalami kecelakaan. Saya ditabrak motor, saya naik motor dan ditabrak motor, dan ada satu persendian saya yang meleset dan harus operasi. Operasi pertama pasang pen, operasi kedua dilepas itu. Nah, ketika saya operasi pertama itu saya dibius lokal ya. Dimasukkan itu di tulang ekor ini, sakit sekali ya. Seperti orang mau sesar itu ya. Aduh, sakit sekali. Saya menanti operasi kedua itu saya selalu sering kurang bisa tidur, sulit ya. Saya pikir, saya bayangkan aduh nanti disuntik seperti itu lagi. Istri saya berkata begini, yang pertama kamu sudah lalui, pasti yang kedua Tuhan tolong. Dan saya terus berdoa, menjelang operasi yang kedua, melepas alat itu, saya berdoa dan Tuhan nyatakan begini, jangan takut, aku akan menyatakan kebesaranku. Saya kalau sudah mendengar firman Tuhan, hati saya kuat. Saya pegang itu dan saya imani. Tuhan saya jalani, tidak takut. Ketika saya menjelang operasi, saya tanya lagi, Mas, saya bius lokal apa total? Kali ini total Pak, puji Tuhan saya bilang, puji Tuhan. Tenang Pak, nanti Bapak diem-diem langsung hilang Pak. Nanti tahu-tahu sadar lagi Pak, gitu ya. Tenang aja. Iya, tapi dalam hati saya berkata mudah-mudahan tidak kebablasan ya. Segera sadar lagi gitu ya. Saya masih ingin ketemu istri saya kan. Singkat cerita, saudara, operasi. Nah, ternyata ketika saya dalam kondisi yang tidak sadar itu, ya, saya mengucapkan banyak perkataan, saudara. Rupanya
setelah itu dokternya cerita, Pak, kalau kita ingin tahu karakter seseorang sebenarnya, Pak, pada saat dia tidak sadar, Pak, lagi dalam bius, Pak, itu tahu, Pak. Saya itu, Pak, pernah pasien saya itu lagi marah sama bapaknya. Waktu saya operasi itu, Pak, ngomel-ngomel, Pak, seolah-olah saya bapaknya, Pak. Jadi saya dimarah-marahi, Pak, sepanjang operasi itu. Ada lagi yang begini, Pak. Mulai dari masuk itu setelah bius, dia tidur ya dalam nadanya ya, mendengkur saudara, keras sampai akhir juga begitu, Pak. Tapi Pak Liono luar biasa, Pak. Rupanya ketika saya dalam bius itu, Tuhan dorong saya untuk berdoa. Saya kemudian berdoa dan saya masih dalam seperti tahu yang saya ucapkan ya. Sementara saya dioperasi, saya dalam bius itu, saya kemudian menyampaikan doa-doa. Termasuk saya mendoakan. Namanya Dr. Hamzah. Beliau praktek di Rumah Sakit Sahabat. Tuhan berkati Dr. Hamzah. Tuhan pakai, dokter ini baik, betul-betul baik. Dia memperhatikan pasiennya. Berkati Tuhan, pakai terus. Berkati Rumah Sakit Sahabat, berkati seluruh karyawan, dan seterusnya. Sampai bahasa saya itu saya masih ingat, ya Allah dengarkanlah doaku, hamba-Mu ini. Itu bahasa mereka, saudara. Dan setelah selesai operasi, ya, saya itu cuma butuh sekitar setengah jam untuk sadar kembali. Ketika saya dibawa ke ruangan saya, sementara dalam perjalanan, Dr. Hamzah itu sempatkan jumpai saya. Dia kasih salam dan dia katakan, Pak Liono luar biasa, Pak. Kemudian pada saat kontrol pertama, itu beliau cerita, ya yang saya ceritakan tadi. Biasanya itu ada yang ngomel-ngomel, marah-marah, ada yang mendengkur dari awal sampai akhir, Pak. Pak Liono berdoa, terus doakan saya, Pak. Dia bilang begitu. Saya ini ada banyak tawaran di rumah sakit besar, tapi hati saya kok di sini. Lalu saya katakan, Dok, tetap di sini. Banyak orang membutuhkan dokter. Itu rumah sakit melayani BPJS dengan baik. Kebenaran. Kalau kita isi dengan hidup kita dengan firman Tuhan dan kebenaran, yang keluar ini kebenaran, saudara, kebenaran. Mari belajar, banyak isi. Ya, saya membuat grup saya pecinta Alkitab, SPA. Sekarang sudah yang ke-6. Setiap kali selesai saya katakan, gimana sudah selesai ya, bubar ya? Jangan, lanjutkan. Dan ada anggota-anggota baru. Setiap hari kami harus baca 3 pasal. Setelah itu lapor baca. Coba kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada juga ya grup-grup ini. Buat. Akhirnya kita itu pertama mungkin dipaksa, mau enggak mau harus baca 3 pasal karena harus laporan. Kalau enggak laporan nanti diingatkan oleh hostnya. Ya. Kalau sudah laporan dikasih hadiah, gambar-gambar itu. Kalau laporannya cepat ya, sebelum jam 7 pagi dikasih bonus. Kadang-kadang ternyata saya lihat orang tua kita ya, kita ini senang saudara. Satu kali udah baca, lapor sebelum jam 7, enggak dikasih bonus, protes dia. Saya lapor baca sebelum jam 7, kok saya enggak dapat bonus? Oh ya mohon maaf, kelewatan. Cuman gambar, apresiasi, tapi hati kita senang. Dan dari situ kita belajar akhirnya terbiasa baca firman Tuhan. Dan kalau kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, yang keluar ini kebenaran, yang keluar ini pasti kebenaran. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga perkataan kita benar, adalah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tuhan kita ini sangat cermat, ya. Nah, kebetulan ya Tuhan itu ciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Tujuannya apa? Supaya kita cepat mendengar dari kanan, dari kiri. Kita banyak mendengar, lalu mulut ini cuma 1. Dapatnya 2, tapi keluarnya 1. Artinya kita ini harus cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata. Tapi prakteknya dibalik. Seolah-olah mulutnya 2, muka belakang, telinganya 1. Baru dengar sedikit sudah komen. Apalagi kalau itu menyangkut kita, seperti saya katakan tadi. Bu, saya dengar loh cerita tentang ibu. Ibu katanya gini, siapa yang ngomong?
sekali reaksinya. Ya. Firman Tuhan menasihati, kalau perkataan kita ingin menjadi perkataan yang dalam, punya makna, punya arti, orang memperhatikan perkataan kita, mari dengar banyak-banyak. Orang cerita dengarkan dulu sampai selesai, jangan dipotong dulu. Setelah itu baru kita memberikan komentar. Kita pertimbangkan dulu, ya. Kalau orang ngomong begini ini, ya, dalam situasi seperti ini, seharusnya perkataan saya bagaimana? Sehingga setiap kali orang berbicara dengan kita, orang itu nyaman. Saya kalau berbicara dengan beliau itu enak, ya. Perkataannya itu berarti. Perkataannya itu memberi motivasi, memberi perhatian, kadang-kadang menghiburkan saya, menguatkan saya. Saya sudah putus asa, tapi kalau sudah bicara dengan beliau, semangat saya bangkit kembali. Untuk itu ya belajar cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata, ya. Bukan perkataan lambat itu yang terbata-bata, bukan, ya. Artinya kita pertimbangkan dulu, kita sampaikan dengan benar. Kemudian yang ketiga, untuk kita menjaga perkataan kita benar adalah jangan terburu-buru berbicara. Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ya. Kalau kita ingin perkataan kita adalah perkataan yang tepat, jangan terburu-buru, ya. Termasuk ayat ini menceritakan tentang nasar. Jangan terburu-buru menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan di surga, kita di bumi. Ada ayat mengatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar tapi tidak menggenapinya. Nasar itu janji kepada Tuhan. Hal-hal yang seperti ini pun kita harus belajar, ya. Hati-hati, jangan terburu-buru. Kadang-kadang ada pelayanan hamba Tuhan, dia panggil ke kita ke depan, altar call. Lalu kemudian kadang-kadang hamba Tuhan itu sampaikan tantangan. Ya. Siapa yang mau kuutus menjadi hambaku? Maksudnya dia mau menyerahkan hidup sepenuhnya. Waktu itu lagi mengalami jamahan Tuhan, ngeroh, dan tiba-tiba terburu-buru saja, saya Tuhan. Lalu kemudian setelah sadar pulang, ternyata dia bukan panggilannya untuk menjadi hamba Tuhan secara full time. Terburu-buru, ya. Atau mungkin janji-janji yang lain, ya. Terburu-buru bernasar di hadapan Tuhan. Mari kita belajar, ya. Semua yang terburu-buru itu pasti hasilnya enggak bagus. Terburu-buru itu artinya tidak dengan pertimbangan yang matang, ya. Kemudian kita ungkapkan itu. Perkataan kita jangan perkataan yang merupakan perkataan yang terburu-buru, ya. Seperti tadi, coba belajar tenang, belajar menyeleksi, ya. Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini, saya menyakiti orang yang saya ajak ngomong atau tidak. Kalau kira-kira kalau saya sampaikan seperti ini, ya, itu sudah benar atau tidak. Jangan terburu-buru, ya. Belajar untuk ya mungkin istilahnya slow respon, ya. Dengarkan dulu, pertimbangkan apa yang kita akan ucapkan. Khususnya terhadap orang-orang yang kita kasih. Ya, ada banyak terjadi, ya saya katakan pembunuhan karakter. Ya. Anak mengeluh gitu lalu malah dihakimi. Kamu memang dasar, kamu bodoh. Kamu memang bodoh, kamu tidak bisa. Kamu itu loh, ikut siapa? Kemudian kadang ada yang marah itu menyangkut pasangan. Kamu bodoh kayak bapakmu. Bapaknya dengar terjadi perang dunia ketiga, pasti itu sudah. Ya, laki-laki itu kalaupun begitu itu jangan dihina begitu. Ya, harga diri laki-laki itu tinggi sekali. Ibu-ibu perlu tahu itu. Ya, kalaupun mau menyampaikan itu dengan pelan-pelan. Saya percaya wanita itu punya cara untuk menyampaikan. Ya, karena lagu berkata laki-laki itu tunduk, ya, di kerling wanita, ya, itu lagu lama. Kelemahan laki-laki di wanita. Jadi wanita pasti tahu bagaimana menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat riskan atau sangat-sangat sensitif kepada pasangannya.
dengan hikmat Tuhan, ya. Itu. Jadi jangan terburu-buru. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jangan banyak bicara. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Perhatikan ini, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Yang terakhir ini, kalau perkataan kita mau menjadi perkataan yang adil, ya, jangan banyak bicara. Bicara seperlunya. Ya, kalau dirasa nggak tahu, yang sudah nggak usah komentar. Ya, banyak bicara. Karena di situ pasti ada pelanggaran. Ya, saya contohkan tadi, kalau dalam sebuah perbincangan, dalam sebuah komunitas, kalau seseorang mulai kemudian misalnya membanggakan suaminya, ya, lalu kita tidak mau kalah, ya. Suami saya, puji Tuhan diberkati, ya. Saya dari segi keuangan tidak masalah. Si satunya cerita lagi, saya bukan cuma keuangan, dia suami yang sangat perhatian sama saya. Ya. Lalu si ketiga, saya tidak cuma itu, ya, dipenuhi kebutuhan jasmani, dia sayang sama saya. Dia itu loh orang yang membanggakan saya. Saya kemana-mana saya bangga dengan suami saya. Yang keempat, yang terakhir, sebenarnya dia tidak ada sesuatu kebanggaan dengan suaminya. Tapi karena tidak mau kalah tadi, dia ngomong banyak-banyak. Ya. Dia ceritakan semua kebaikan pria ada pada suaminya. Banyak bicara. Di situ mulai terjadi pelanggaran. Karena yang dia sampaikan bukan lagi kenyataan, bukan lagi kebenaran. Tetapi sudah mulai perkataan-perkataan yang tidak merupakan kebenaran. Jangan banyak bicara. Bicara seperlunya, ya, bicara diseleksi dengan baik, ya, sehingga kalau kita melakukan itu, perkataan kita ini benar-benar adil, ya. Kalau orang itu memang layak dipuji, kita puji. Kalau orang itu layak diapresiasi, kita berikan apresiasi. Demikian juga kepada orang-orang yang kita kasih. Kadang-kadang loh, bapak-bapak ini perlu peka, ya. Kadang-kadang kalau lagi sudah dimasakin, terus makan gitu, makan bersama gitu. Gimana Pak? Enak? Ya gimana ya, enak ta? Pak, enak ta? Pi, gimana rasanya? Itu istri kita butuh pujian, bapak-bapak. Itu kita harus peka. Jangan cuma, wis ngono iku. Itu mereka pasti nelangsa, saudara, nelangsa. Ya, sakitnya itu dari sini ke sana. Jangan-jangan kalau dia balas dendam, itu kita celaka, saudara. Ya ada kisah kan itu. Karena dia jengkel, sudah masakan, udah nggak pernah dipuji, dicaci maki, ya. Dia masukkan garam banyak-banyak. Nah, atau apa yang lain gitu, saudara. Kemudian kita diare. Itu balas dendam. Ya. Pria itu perlu peka. Ya. Saya itu dulu orang yang nggak peka, dia pinter. Saya suka baca, setiap kali ada acara wanita, itu kan ada buku-buku yang dijual, khususnya bukunya Bapak Insinyur Jarod Wijanarko. Dia belikan saya mulai baca, saya mulai mengerti wanita. Ya, wanita itu perlu, saudara, kadang-kadang dipuji. Istri saya itu pernah tanya saya begini, kamu itu sayang sama saya. Loh, ya kamu lihat dari buktinya toh. Loh, pria ini begini kan, realistis. Loh, kamu lihat dari buktinya, apa yang aku berikan kepada kamu selama ini, ya, kalau kamu minta sesuatu kan saya selalu mengusahakan. Dari situ kan kamu, stopku, aku tanya, tolong jawab. Nah ini tadi jawaban yang nggak tepat tadi, saudara, ya. Kamu sayang sama aku atau enggak? Jawab pendek saja, sayang atau tidak. Lalu saya bilang, ya sayang. Ya ucapkan, gitu ya. Setelah itu wujudkan. Kamu sayang sama aku? Sayang. Coba sih aku disayang. Loh, cipika-cipiki. Dalam keluarga saya tidak ada tradisi itu, saudara. Kami tidak terbiasa. Cium pipi kanan kiri tidak terbiasa. Tapi di keluarga istri saya terbiasa. Akhirnya saya mulai belajar, ya. Kalau saya berangkat kerja sekarang itu, saya pamit sama dia, cium pipi kiri, pipi kanan, kadang batuk, tek.
Terus saya ucapkan apa yang dia inginkan. Me, kuku sayang sama kamu. Terakhir saya tambahin sendiri, pakai bingits, pakai Z. Berarti sayang bener ini. Ternyata sesuatu yang sederhana, itu wanita sangat memperhatikan. Nah, bapak-bapak yang belum praktek, nanti praktek ya. Coba lihat perbedaannya, ya kan? Nanti kan biasanya dikasih ayam ceker, nanti diganti paha. Ya. Karena apa yang diinginkan istri kita. Sederhana kadang. Ya, wanita itu perlu kadang-kadang didengar ceritanya. Ya, karena menurut penelitian wanita itu sehari harus mengeluarkan berapa ribu kata gitu ya. Cowok lebih sedikit. Tapi kalau wanita harus banyak itu. Kalau enggak, dia jadi bad mood. Ya, dulu saya juga enggak ngerti itu. Setelah baca buku ngerti. Kadang-kadang pulang kerja itu sudah capek, ya tadi dimarahi bos ya. Istri saya tanya, gimana kok keadaannya? Gitu itu. Loh ya gimana? Mau cerita, aku kan enggak tahu. Saya mulai cerita. Terus saya cerita lagi. Dimarahi bos. Gimana? Terus saya jadi emosi seperti saya ingat-ingat dimarahi tadi saudaramu. Terus dewi. Terus saya jadi emosi saya bilang. Tapi saya mulai mengerti, dia bilang, saya itu loh kok di rumah sendirian, seharian, bayangkan saya enggak ngomong belas. Terus setelah saya baca buku itu, waduh nanti bad mood dia. Akhirnya saya mulai cerita. Sekarang beda Bapak Ibu, kalau dia, kok gimana tadi saya cerita. Terus cerita lagi saudara, cerita. Lalu dia bilang, stop kok, aku ngantuk, besok lanjut lagi. Kok kamu sekarang jadi etes, kamu jadi ngomongnya banyak. Terus saya ingatkan dia, jangan lupa saya sekarang pembicara. Kita mengerti pasangan kita memahami pasangan kita. Ya, mari belajar. Pagi ini Tuhan ingatkan kita, mari belajar jaga perkataan kita. Kiranya perkataan kita adalah perkataan yang dalam, punya arti, punya makna. Perkataan yang tepat, perkataan yang berisi kebenaran, dan perkataan yang adil. Kita harus lakukan itu karena suatu saat kita harus pertanggungjawabkan semua di hadapan Allah kita. Setiap perkataan kita. Dan mari kita belajar apa yang kita sampaikan, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Mari kita belajar untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata. Mari jangan terburu-buru dengan setiap perkataan kita. Dan mari kita tidak banyak bicara, tetapi kita mulai berkata-kata secukupnya, seperlunya. Ya. Kiranya kehidupan kita menghasilkan buah kebenaran ini, ya, menjaga perkataan kita, sehingga melalui perkataan kita bisa menghibur, ya, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa memotivasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ingat guru kita, dia adalah orang yang sempurna dengan perkataannya. Sebagai murid-muridnya, mari kita merindukan kita seperti dia, menjadi seperti Yesus, senantiasa disempurnakan selalu,